Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa syafiina Muhammadihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Ketua beserta jajaran pengurus Masjid Jami Nurul Salam, yang saya muliakan para alim ulama setinggi mandai, wabil khusus para imam, ibu bapak, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadirat Sang Maha Pencipta dengan memuji dan memuja Allah, seraya semua kita berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk bertatap muka malam ini setelah kurang lebih 2 pekan tak bertemu. Alhamdulillah malam ini bertemu dalam keadaan sehat, aman, nyaman. Kemudian baru saja kita dituruni apa? Diberikan rahmat dari langit, ya. Nah, para orang tua yang saya muliakan, memuji Allah ini ternyata kalau kita baca keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW, itu sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat-sangat mulia. Ya, ridho Allah terhadap makhluk yang mau memuja dan memujinya itu luar biasa. Ya. Dalam sebuah hadis yang sudah sering saya sampaikan bahwa ada 2 kalimat kata Rasulullah yang kalau diucapkan oleh kita hamba Allah itu ringan di lisan, tak memerlukan banyak tenaga. Tapi di akhirat nanti itu akan melahirkan ridho Allah yang luar biasa. Sehingga karena Allah ridho, timbangan kebaikan kita tuh gegara 2 kalimat itu ditimbang jadi sangat berat. Nah, kalimat dimaksud itu apa? Subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah dan alhamdulillah. Nah, apa yang saya berikan dengan Bapak ini diambil dari hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan status hadis hasan, ya, dari seorang sahabat bernama Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda begini, "Man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang makan satu makanan, ya, mau makanan berat, mau makanan sedang, mau makanan ringan, ya, pokoknya makanan ya, yang dimasukkan ke dalam mulut langsung ke perut kan. Lepas itu dia memuji Allah dengan pujian itu yang saya tulis itu. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang at'amani hadza, telah memberikan makanan kepadaku dengan ini makanan. Kalau hadza itu kan isyarah, Pak. Ini, nah gitu ya. Dengan makanan ini. Kira-kira ngasih isyarat itu ke siapa? Ayo. Bapak muji Allah, gitu kan? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku dengan makanan ini. Ayo Bapak ngasih isyarat ke diri sendiri atau kepada siapa? Paham ya? Nah, itu artinya apa? Bapak merasa dekat, merasa akrab dengan Allah, sehingga Bapak nunjuk makanan ini. Paham ya? Wa razaqanihi, dan
dia Allah telah merezekikannya itu kepadaku min ghairi haulin minni wala quwwah, padahal aku tak punya daya dan kekuatan sedikit pun terkait makanan tersebut. Apa kata baginda Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang makan dan mengucapkan ini itu diampuni Pak dosa-dosanya oleh Allah yang telah berlalu dari dirinya. Jadi kalau Bapak makan 3 kali dalam sehari, tiap lepas makan berdoa memuji Allah dengan pujian tadi, berarti kita dalam sehari itu dapat ampunan dari sisi Allah berapa kali? 3 kali. Ini senada dengan hadis yang di Ramadan itu Pak. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang berpuasa Ramadan karena Allah, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu dari diri. Nah, kalau puasa mah berlapar-lapar dulu, maghrib dapat ampunan gitu kan? Kalau puasanya tak sampai maghrib, bocor tengah jalan ya tak lah ampunannya. Betul? Kalau ini mah enggak senang dulu maka betul. Lepas itu muji Allah, ya Allah terima kasih telah memberi ini maka lahir ampun. Paham Pak ya? Nah ini. Kalau belum hafal tempel di dapur Pak, kan di dapur kita ada rumah makan, ada meja makan kan, tempel di dinding. Lepas makan baca itu. Mayan Pak, betul lah. Bukan mayan lagi luar biasa. Itu kita naik istighfar ratusan kali berat, betul lah. Kalau makan kan tak ada yang nyuruh, asal lapar makan. Nah, tinggal mau baca pujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk bareng baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ikuti. Semangat. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ulang lagi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya, 1, 2, 3. Tinggal hafal lah ya. Nah, selanjutnya hadirin, mari kita bersolawat bersalam untuk Rasulullah SAW dan untuk seluruh keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Lanjut Bapak, kemarin di pertemuan terakhir kita bincangkan tentang etika-etika dalam buang hajat, betul? Etika-etika dalam buang hajat. Kemarin saya sudah sampai bahwa orang yang buang hajat itu wayazdaniba ayyabula fi subbin. Orang yang buang hajat baik pipis atau ya tak boleh atau harus menjauhi pipis dekat lubang. Ya, pipis dekat lubang. Jadi Bapak buat lubang, ya mungkin lubang-lubang kayak lubang apa namanya, lubang kalajengking gitu kan, pipis di situ. Mengapa ada larangan dari Rasulullah di riwayat Al-Hakim, ya, diriwayatkan naha ayyubala fil juhri li'annaha masakinul jinni. Gitu. Rasul melarang untuk mengencingi lubang. Rasul melarang sahabat-sahabatnya ngencingi lubang. Artinya kencing masuk ke dalam lubang.
Kenapa kata beliau? Itu lubang tuh rumah tinggalnya jin. Rumah tinggalnya jin. Jadi jin itu berarti ada kabar nih dari Rasul, tinggalnya itu dalam lubang. Paham ya? Tinggalnya dalam lubang. Maka jangan dikencingi. Berarti kita nih bukan hanya peri kemanusiaan hidup nih, betul lah. Harus ada peri kejinan, betul lah. Betul kan? Kamu serius? Gitu. Jangan hanya menjunjung tinggi kemanusiaan, tapi kita pun juga harus menghargai peri kejinan. Nah, diantaranya apa? Jangan ngencing dalam lubang, sebab di situ ada jin, kata baginda Rasul. Di situ ada jin, tempat dia bertinggal. Gitu. Ya, sekarang orang modern bilangnya yaitu tempat jentik nyamuk. Kalau kencing di situ kan bahaya tuh, betul lah. Ada orang kesehatan di sini paham. Kemudian wazilli, dan dilarang berkencing dekat tempat berteduh. Zil itu iu tempat berteduh. Ya kalau di kita kayak apa? Halte. Ya kayak halte, pangkalan ojek, pos kamling. Coba pos kamling kan siang tak ada yang tinggal, malam baru ada. Kalau orang siang kebelet pipis situ, orang malam duduk-duduk situ tak nyaman, betul lah. Maka Rasul melaknat orang yang menebang pohon, di mana pohon itu biasa dijadikan tempat berteduh orang. Kenapa? Ya menghilangkan itu tadi, menghilangkan kenyamanan. Halnya sama, tempat berteduhnya ada, tetapi bau pesing gara-gara orang pipis di situ, betul lah. Nah, itu pun kelaknat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada hadis di riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW menyampaikan ittaqul malainat salasa. Kamu semua harus mewaspadai tiga hal yang terlaknat. Ya, al malainat salas. Ada 3 perkara di situ bisa mengakibatkan laknat Allah. Kamu harus jauhi itu, harus waspadai. Apa itu? Al biraza fil mawaridi wa qari'atit tariqi wadzilli. Itu tadi, buang hajat di sumber mata air, hulu sungai, apa namanya istilahnya, hulu air, ya, sumber mata air. Ngotorin sungai Pulai, kalau di kita betul lah, ngotorin sungai Pulai. Itu kan sungai Pulai itu airnya sampai ke Batu Dua, Pak, betul lah, sampai Batu Satu sana, sampai tepi laut. Coba kalau kita ngotorin di sana dengan buang hajat, pipis, itu kan madarat kepada semua orang. Paham ya? Jadi mengotori, mengencingi, membuang kotoran di sumber mata air itu termasuk malain as-salas. 3, salah satu dari 3 hal yang melahirkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qari'atit tariq. Qari'atit tariq, buang hajat, pipis di tempat lalu lalang manusia. Ya, tempat lalu lalang manusia. Jangankan pipis, Pak, bau sampah aja. Bau sampah aja itu luar biasa. Melahirkan apa? Melahirkan ketidaknyamanan, ya. Kemudian wazilli, buang hajat di tempat orang bernaung, di tempat orang beristirahat. Kalau ada ruko-ruko kosong, betul lah. Aduh, kalau kita masuk nih bau. Kenapa? Orang sembarang pipis di sana. Bukan suara saya yang kurang kuat ya. Dah. Nah, boleh. Ini gara-gara cerita
kata jin. Makasih tapi salah pijit ya. Wa yahrumul bawl 'alal qabri kama yahrumul julus 'alaih. Ya. Berikutnya diharamkan haram pipis di atas kubur sebagaimana haram duduk di atas kubur. Haram. Haram berarti kalau bapak pipis di atas kubur itu mendapatkan dosa siksaan. Tanah kubur itu bukan yang dipagar di Batu 10 itu. Tanah kubur itu tanah yang dimana di bawahnya ada orang dikebumikan. Ini tanah kan, di sininya ada orang dikebumikan. Nah ini tanah kubur. Nah bapak haram pipis di sini. Sebagaimana bapak haram duduk di sini. Kalau sampingnya ya tak ada masalah. Duduk di sininya enggak. Oh, kenapa ya? Kira-kira pikir sedikit. Hah? Berat. Boleh Pak Haji. Kasihan dia berat, mikul badan orang. Satu sisi benar, betul lah. Ada makna yang menurut saya ini sangat penting. Apa? Manusia itu Pak, jangankan masih hidup, dah mati aja harus kena hormat. Manusia itu harus dimuliakan. Maka nyinggung manusia itu tak boleh. Nyepelekin manusia itu tak boleh. Mencaci maki manusia itu tak boleh. Betul lah. Saling menghina dengan sesama manusia itu tak boleh. La yaskhar qaum min qaum asa yakunu khairan minhum. Betul. Satu kaum manusia jangan menghina kaum manusia yang karena boleh jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Kalau lagi hidup, dah mati boleh tak kita hina? Tidak. La tasubbu mautakum kata baginda Rasul. Kamu jangan coba-coba memaki orang yang telah mati di antara kalian. Maka kalau ada orang dah meninggal, cakapkan kebaikannya saja. Betul lah. Kalau bapak tahu keburukannya sudah simpan dalam. Jangan orang tak tahu sebelumnya. Gara-gara bapak cerita buruk dia, akhirnya orang tahu. Paham ya? Orang tahu. Udah tahan aja lisan itu, tak usah cakap lagi buruk. Orang dah mati pun dilarang oleh Rasul untuk kita caci. Apalagi masih paham ya? Bahkan demi menghargai manusia. Kalau bapak misalnya duduk dengan saya bertiga nih, Pak Haji, Pak Imam saya. Kata Rasulullah SAW, jangan kamu bincang dengan ini tak melibatkan ini. Jadi jangan dianggap kambing cok, harus libatkan. Paham tak? Ngapa nyinggung keparasaan saudara? Kenapa manusia dia? Apalagi sampai membunuh. Betul lah. Oh, kalau membunuh itu Pak, dalam Quran sampai ulama berbeda pendapat menafsirkan Quran ini. Saking kerasnya. Kerasnya apa? Ancaman Allah bagi manusia yang membunuh mukmin, manusiamu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan wala'anahu Allah wa ghadiba alaihi. Allah ancam orang yang membunuh itu dengan api jahannam. Lepas itu Allah melaknat dia. Lepas itu Allah memurkai dia. Lepas itu Allah nyiapin untuk dia azab yang tak terlukiskan. Ulama berbeda pendapat mengenai tafsir. Kalau di ayat ini kan disebut kekal dalam api neraka. Paham tak? Kenapa? Ya karena yang dibunuh manusia. Paham ya? Nah, udah mati sekalipun manusia itu tetap mulia. Maka Pak, tolong kalau mandiin mayit ini jangan kayak manggilin kambing, gitu kan? Bulak baliknya mau gitu-gitu tahu Bos.
Dia merasa. Ngegosoknya jangan kayak gosok mobil. Kenapa? Dia merasa, cuman tak biasa bereaksi. Paham? Paham ya? Manusia itu luar biasa. Maka hargai manusia. Kalau ingin dihargai manusia, hargai manusia. Kalau tak ingin dihargai, tak hargailah. Pasti ditendang orang. Jadi senang hidup nih Pak. Kalau nak senang hidup, hargai orang lain. Kalau nak hina hidup, ya hinalah orang lain. Anggap orang lain itu kambing aja. Betul lah, hina kita. Takkan lama lah tuh. Betul lah, takkan lama. Sebentar lagi kita hina. Nah, sebagaimana haram duduk di atas kubur. Ya, bahkan nanti kalau kita ziarah kubur, jangan sampai kita duduk pas di atas kubur aja. Haram. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan etika masuk kubur ini buka sendal. Etika masuk kubur ini buka sendal. Ya, etikanya tuh buka sendal. Kalau pakai sendal ini kan kesannya mewah gitu, betul? Nah, cobalah rendahkan hati kita dekat kubur itu. Jangan terus kita membawa keangkuhan. Betul? Kalau kita buka sendal kan langsung tubuh itu beradu dengan tanah. Betul lah? Beradu dengan tanah. Jangan angkuh. Ya? Ya. Biasanya yang tak bersendal tuh hamba sahaya dulu. Betul lah. Orang merdeka pasti berupaya bersendal. Nah, agar kita ke kubur itu mendapatkan faedah akhirat, betul lah? Rendah hati karena melihat dekat dengan kematian. Nah, secara fisik pun kita memperlihatkan kerendahan itu, buka sadar. Apalagi kalau kita orang kaya, pejabat, agak berat tuh Pak, buka sendal ke kubur tuh, betul lah. Kita dari mobil ke mobil, betul lah. Pintu dibukakan, sekarang masuk kubur buka sendal langsung, betul lah. Tapi kalau kita sanggup melakukan itu, terasa, ya dekat dengan kematian, betul lah. Tapi kalau masih mau berhias berapa? Wa kadza yahrumul baul fil masjid, ya gitu juga haram ki'i di masjid, haram kencing di masjid. Pernah dengar enggak riwayat seorang Arab Badawi yang kencing di masjid? Jadi zaman Rasulullah SAW ada orang Arab Badawi masuk masjid. Orang Arab Badawi itu orang Arab pedalaman yang kurang beretika lah kalau bicara. Kadang Rasul pun dipanggil nama, betul lah. Kalau jalan suka dia lah, kadang Rasul di belakang, betul lah. Nah, orang di situ kan bebas lah, ya, tak ada tanah milik siapa, pokoknya tenda di situ dia punya, sisanya tanah-tanah, tak ada pemilik. Jadi kencing di mana saja. Jadi sampai di Madinah kan kota Madinah itu sudah berperadaban. Masuk masjid pengen kencing cari sudut, kencingan, ngamuk sahabat kan. Betul lah. Sampai nak terajang kata Rasul, jangan, biarkan dulu, selesaikan dia punya kencing dulu sudah selesai. Wah, hebat betul lah. Rasulullah tuh bisa menguasai apa? Emosi. Bukan berarti Rasul tak emosi kan? Emosi juga. Cuman bisa dikendalikan. Coba apa efek negatif kalau diterajang saat kencing? Kencingnya berserah. Betul lah, kencingnya berserah. Tapi kalau dibiarkan dia kencing selesai, berarti keburukan itu terfokus di satu tempat. Kan senang mengisolasinya kan? Coba kalau diterajang, lari sana, kencing situ. Betul lah, lari depan. Nah, artinya apa? Dalam kehidupan pun gitu Pak. Jangan karena nengok itu munkar, lalu kita nerajang membabi buta tanpa memperhitungkan efek negatif dari niat baik kita. Betul lah. Kita kan niat baik nih, ini menghentikan buruk nih, tapi tanpa perhitungan. Akhirnya bukan berhenti Pak. Kemunkaran itu nyebar kanan, nyebar kiri. Padahal semula cuma di tengah. Paham ya? Nah, apa kata Rasulullah? Biarkan dulu. Nah, lepas itu dipanggil si Arab Badawi itu. Ini nih tak layak dikencingi. Ini rumah Allah nih. Tak layak dikencingi. Tak layak nyimpan kotor. Dulu kan tanah
lantainya kan pasir, bukan kayak sekarang marmer Madinah tuh kan. Nah lepas itu Rasul minta sahabat cari air 1 ember, lalu kalian siramkan saja di situ. Nah dari situ kan dalam fikih disebut najis mutawasito, kayak air kencing laki-laki yang sudah dewasa kayak kita kan. Itu cara menghilangkannya, membersihkannya adalah dengan bisobbil ma'i, dengan menyiramkan air ke atas najis dan paham ya? Oleh karena itu kalau tidur di sini hati-hati jangan kencing, ya, gitu. Bapak kan kadang Ramadan bobo di masjid, hati-hati. Jangan nahan kencing sebelum tidur, pipis dulu, baru tidur. Nanti takutnya tengah malam pipis, betul lah. Kadang dah gede pun kadang pipis juga kita kan, kadang. Ya. Apalagi kalau punya penyakit gula, aduh, tak bisa nahan. Itu kalau dah datang kumat. Itu bisa keluar tiba-tiba kan? Harus pakai pampers itu. Gitu. Wa in kana fi ina'in, meskipun di masjidnya itu pakai wadah. Jadi bobo di masjid, pipis masukin ke aqua misalnya kan? Kan tak kena lantai, tapi masuk aqua. Tetap kata para ulama haram. Paham ya? Tetap kata para ulama haram. Tapi kalau masjid ini boleh lah. Kalau Masjidil Haram kita lagi tawaf, itu kan nak ke WC itu kan lama tuh Pak, tak kayak di sini. Sini paling sana 2 sampai 1 menit kan. Kalau di Masjidil Haram kita nak pipis itu kan keluar, betul lah. Ya. Nah kalau cari pilihan-pilihan antara langsung kencing ke lantai dengan kencing ke wadah, yang mungkin lebih ringan kalau kencing dulu ke dalam wadah, meskipun tetap ya memberikan nilai yang buruk. Paling tidak kalau tak haram paham ya? Nah, kenapa? Karena masjid ini syiar Allah, ya, min sya'airillah, bagian daripada syiar-syiar Allah, harus dihargai. Dan kencing itu adalah lambang kehinaan, betul lah. Kencing itu lambang kehinaan, ya, jijik, ya, jijik, menjijik. Jadi syiar yang harus dimuliakan, harus dijauhkan dari hal-hal yang menjijik. Maka jangan meludah dalam masjid, karena ludah pun menjijikkan. Kalau meludah masih bisa ditahan. Ngupil yang kadang, betul lah, ngupil. Ngupil ini kan sepertinya sederhana, betul lah. Tapi kan hina Pak, jijik, betul lah. Nah, jangan upil tuh ditendang di masjid, apalagi ditaruh di atas karpet. Ini kan masalahnya sepele, tapi mohon maaf, itu adalah bentuk tidak menghargai kita terhadap masyairil, terhadap syiar-syiar Allah. Dan wa yukrahul baulu qa'iman lil muzrin, dan dimakruhkan kencing sambil berdiri kecuali ada uzur. Makruh kencing sambil berdiri. Li'annahu sallallahu fa'alahu li muzrin, karena Rasul sallallahu melakukan kencing sambil berdiri itu bukan tanpa alasan, karena beliau ada alasan. Berarti kalau tanpa alasan itu beliau senantiasanya buang air kecil dalam keadaan duduk. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaib. Dan orang yang kencing, yang janganlah gitu. Kencing dan dalam keadaan ngomong. Jadi jangan bercakap-cakap, jangan mengeluarkan suara saat kencing dan saat apakah ngobrol atau bersiul kan ngeluarin suara juga kan, ngomong juga, atau nerima telepon. Nerima telepon ini sekarang, kalau nerima telepon ini rasa saya bisa banyak terjadi. Apalagi bisnismen, orang bisnis, atau kita bawahan punya jabatan strategis, atasan kita killer, telat ngangkat, merajuk misalnya kan. Wah ini pas lagi duduk di kloset, betul lah, telepon dia, Assalamualaikum,
langsung aja kita jawab Waalaikumsalam. Tak bisa kita berbahasa basi, Kak, mohon maaf Pak, tak bisa jawab, saya lagi di kloset, kan tak mungkin. Adalah langsung dijawab. Nah, itu tak boleh. Biarkan aja dulu. Telepon tuh masuk, tak usah kita angkat atau kita tolak. Betul lah, kita tolak. Jangan diangkat lalu mau. Dasarnya adalah hadis diriwayat Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Saya bacakan hadisnya. La yakhrujur rajulani yadribanil ghaita kashifai amrataihima yatahaddatsan fa innallaha yamtutu 'ala zalim. Nah, janganlah ada dua orang lelaki keluar dari rumah menuju ke tempat buang air kecil dalam keadaan membuka aurat mereka lalu ngobrol. Paham banyak yang satu sebelah sambil ngocok, pipis sambil Maka was di bandara itu hati-hati, betul lah. Bandara itu kan kadang kita kan pula kenalan sambil kencing, betul lah. Kemudian fokus ke depan, jangan kita nunduk ke bawah atau ke samping. Itu nampak barang orang, betul lah, nampak barang. Paham ya? Hati-hati, ada etikanya. Maka nanti di depan akan kita bincangkan. Pandangan kita itu tak boleh ke atas, tak boleh nunduk ke aurat kita. Berarti harus fokus ki itu lurus ke depan. Kencing terus lurus ke depan. Nengok barang kita tak boleh, nengok ke langit pun dilarang. Harus dengar nih, hati-hati. Ini serius nih ngaji fikih. Betul lah. Ki sekali pun dapat aturan. Maka sekarang di bulan Rabiul Awal di mana Rasul ini dilahirkan, kita harus berterima kasih dengan Rasulullah. Kenapa Rasulullah harus? Saat kencing-kencing kita pun diatur beliau. Coba agar dapat rahmat Allah saat balik nanti, kencingmu tuh harus ikut aturan. Di antaranya tahu nengok ke langit begini. Taiswa nengok ke bawah. Kalau nengok ke bawah kan nengok barang kita. Tapi fokus. Dari makan saja kita bisa dapat ampunan Allah tadi kan? Betul. Maka dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa, laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalilan. Andai bukan karena fadl Allah yang dikaruniakan kepada kalian, dan andai bukan karena kasih sayang Allah yang dianugerahkan kepada kalian, kalian ini semua dah jadi pengikut setan, kata. Ini Allah. Nah, di antara yang memberikan tafsir para ulama itu rahmatullah itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai tidak diturunkan Quran, andai tidak diutus Rasul Muhammad SAW, kalian ini dah jadi penyembah kami. Paham ya? Maka wajar kalau kita berbahagia di Rabiul Awal ini dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di riwayat Bukhari, Bapak boleh percaya boleh tidak. Saya pun dulu awal baca nih, masa iya sih? Abu Lahab itu kan, Bapak tahu kan Abu Lahab, tabbat yada abi lahab wa tabba. Manusia yang boleh dimaki sampai mati itu Abu Lahab, karena Allah telah memaki. Tabbat itu kan maki ya, tabban laka ya abalah. Tapi waktu Nabi Muhammad lahir, dia bahagia. Sampai-sampai dia punya jariyah, budak perempuannya, dimerdekakan. Sudah, kamu fokus ngurus bayinya. Berarti anak saudara kan? Anak saudara. Kan Sayyid Abdullah dengan Abdul Habib kan berarti kan? Cuma Abu Lahab paman ya, paman Rasul kan? Berarti kalau paman apa? Hah? Ponaan ke Rasul itu kan? Saking bahagianya sampai dimerdekakan tanpa mikir panjang untuk merugi memerdekain dia kan? Udah ada merdeka, layan lain tuh kata. Urus bayi Muhammad. Saking bahagia. Apa dalam hadis tersebut? Setiap hari Senin Abu Lahab ini dapat keringanan siksa di dalam jahanam.
setiap hari Senin dapat keringanan sih. Lihat di kitab Bukhari. Iman tak Abu Lahab? Kafir, sampai mati tak kafirnya? Sampai mati. Paham gak? Dapat kering. Nah, kita pun harus berbahagia. Betul lah dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebutnya sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Nabi Muhammad. Betul lah. Dilihat oleh kita. Kencing-kencing kita pun diatur. Betul lah. Kata beliau, kalau kamu keluar kencing dari rumah dengan orang lain, dah buka orang, kan lagi ngobrol, paham ya Pak? Jangan sambil ngobrol. Kenapa? Fa innallaha yamqutu zalik. Karena Allah murka dengan perbuatan itu. Bapak harus ngerti itu. Yamqutu itu Pak, itu artinya kemarahan besar. Kabura maqtan indallah. Oh kan? Ada firman gitu kan? Kabura maqtan indallah. Begitu besar murka Allah. Jadi yang kutu itu dengan maqtan kan satu kata. Murka besar Allah bagi orang yang pipis sambil mau. Paham ya? Nah ini Rasul. Jadi ingat Rasulullah itu sampai ke dalam tempat bilik kecil kita. Kita harus tersambung rohani dengan Rasulullah SAW. Paham ya? Jadi kalau kita tak mau ngobrol saat buang air kecil ini bukan karena jaim, karena memang kita tersambung dengan Rasul. Kata Rasul tak bagus itu. Nah, maka kita tinggal. Gitu. Meskipun para ulama memaknainya tidak untuk haram, ya, ngobrol sambil kencing ini, tapi makruh. Lanjut. Wa fi ma'nal kalam raddus salam, semakna dengan ngomong adalah menjawab salam. Berarti lagi kencing, lagi orang bersalam diam, tak usah dijawab. Paham ya? Tak usah dijawab. Ini bahaya nih Pak. Kalau kita ngertinya salam tuh kudu dijawab Pak. Menjawab salam itu wajib. Tapi kita tak ngerti pengecualiannya. Bahaya. Lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf lagi di WC. Nah, ternyata haram. Tak boleh. Betul lah. Coba Bapak bacakan ayat salam di surah An-Nisa gimana? Wa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw apa Pak Imam? Ya. Apabila ulang lagi, wa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu dihormati oleh orang lain, betul, dengan satu penghormatan, maka hormatilah dia dengan yang lebih baik atau yang semisal. Nah, para ulama menyebut tahiyatul Islam, penghormatan dalam Islam itu diantaranya adalah bersalam. Paham Pak ya? Tapi mohon maaf, tak semua salam boleh kita jawab. Nah, ada momen-momen di mana salam itu dipending dulu, tak usah dijawab. Yaitu saat apa? Saat di kamar kecil. Kalau orang tuh bersalam kepada kita 3 kali, padahal kita masih di kamar kecil, udah biar aja. Nanti dah selesai, ketemu orangnya, jawab salam dia 3 kali. Paham ya? Lagi bayar hutang. Pak Haji misalnya lagi di WC, Pak RT datang, Assalamualaikum. Satu tahan Pak Haji itu kan, tak jawab. Assalamualaikum, tahan Pak Haji, selesaikan dulu hajat tuh. Jangan nih, dah cebok, baru Pak Haji keluar. Tak usah terburu-buru jatuh nanti. Ya, Waalaikumsalam Pak RT, Waalaikumsalam Pak RT. Gitu. Kalau Pak Haji nak lebih, Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, betul.
Oh jauh Bapak, tersinggung orang dah baik-baik menghormati itu. Ya, waalaikum om, waalaikum om, waalaikum. Gitu. Kalau dia bilang selamat pagi Pak, selamat pagi. Itu jawab, jangan diam aja. Manusia tuh Pak, kafir sekalipun harus ada kita saling menghargai. Jangan karena kafirnya Bapak sampai benci ke ulu hati. Biasa aja bro, tak usah benci kali. Biasa. Rasul aja bermuamalah dengan Yahudi. Sampai akhir hayat Rasul tuh Pak menggadaikan beliau punya baju perang ke Yahudi untuk mendapatkan 60 sok gandum. 60 sok itu ya mungkin kalau kita 60 berapa gitu, 60 kilogram atau paham ya? Yahudi Pak, Yahudi. Kata Sayyidah Aisyah saat beliau wafat itu masih tergadai bajunya. Paham enggak? Itu kan transaksi, saling menguntungkan. Apatah lagi salam kan? Coba kita dengan salam itu kan terjalin hubungan dengan tetangga yang non muslim itu kan? Betul lah. Nah, cuman mereka kan tahu diri, mereka jarang kok bersalam. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Saya kan kenal juga dengan Chinese, betul lah. Pak, selamat pagi Pak. Bisa bantu Pak. Nah, kita kadang keceplosan, waalaikumsalam Ci. Apa kalau keceplosan, betul lah. Zaman jahiliyah itu Pak, salam itu sudah ada. Salamnya gimana? Salamnya itu hayyakallah. Nah, itu ngomongnya. Misalnya ini kafir zaman jahiliyah. Bapak ketemu saya masih kafir misalnya jahiliyah. Bapak ngomong ke saya, hayyakallah, semoga engkau dihidupkan oleh. Nah, Islam datang, tradisi bersalam itu tak dibuang, cuman diganti kontennya. Kontennya diganti dengan yang lebih mantap. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kalian, kasih sayang Allah untuk kalian, barokah Allah untuk kalian. Kenapa kata para ulama diganti hayyakallah dengan itu? Sebab hidup tanpa selamat cuma juga Pak. Betul lah. Kayak Ukraina sekarang kasihan, betul lah. Orang Palestina sekarang kasihan, hidup tapi dalam bayang-bayang kematian karena orang jahat. Betul lah. Hidup tak selamat percuma. Maka diganti konten hayyakallah itu diganti dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya budaya itu harus dihargai. Kalau baik jangan dihilangkan sampai ke akar-akar. Di Islam pun gitu. Budaya salam dilanjutin, bahkan disokong Quran. Wa tahiyyatun bi tahiyyatin. Akhirnya salam itu menjadi apa? Menjadi ikon muslim. Maka kalau orang bersalam jawab, jangan ditanya dulu, "Awak muslim bukan? Kau bersalam?" Oh, Pak repot kalau gitu. Itu harus hati-hati. Tak usah nanya kalau orang assalamualaikum warahmatullah. Bapak tak kenal orang. Karena misalnya kulitnya kayak saya hitam, betul lah. Wah, ini tak ada potongan Islam. Bapak Islam bukan? Tak usah, udah jawab saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ternyata kemudiannya salah, ya sudah perbaiki lagi nanti. Kalau ketemu lagi bersalam sudah waalaikum om. Oke Pak ya? Nah, kita lanjutkan insyaallah tahun minggu yang akan datang ya. Terhalang satu pekan kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.